Oke, para bujang, welcome back with me sama gue RCA Gimang lagi di sini. Kita akan membahas sebuah Easter egg kartun lagi di sini dan sebuah misteri kartun pastinya, dan bisa kalian lihat di sini ada beberapa editan gue yang belum jadi dan masih progres untuk dijadikan sebuah editan. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya ya adik-adik. Oke, kita mulai videonya. Kencangan anjir. Oke, udah beberapa gue skip gitu ya. Oke, bisa dilihat di sini di video pertama jatuh kepada kartun SpongeBob SquarePants. Ya, bisa kita lihat di sini ada sebuah keanehan terjadi saat naganya keluar. Bukan naga soal naganya, tapi ya di sini saat Tom keluar, stiker dulu. Nah, ya di sini di depan ikan Tom itu ada sebuah ikan ya kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, ikan itu teleport kemana bujang? Sumpah, teleport ke isekai atau dia menggunakan flicker atau apa? Kita mulai videonya ya. Gila, langsung hilang coy. Ya, tapi nggak usah dibawa serius juga sih, atau dibawa bahkan dibawa perasaan seperti rasa cintaku padanya gitu kan, pada istri gua Nisa. Ya udahlah, jangan bucin terus ya. Ya nggak apa-apa sih kalau gua bucin. Oke, lanjut pembahasannya. Di sini ikan di depan Tom itu menghilang secara misterius ya. Bujang semua, bisa kalian lihat di videonya saat kita pelankan. Mungkin tidak ada yang aneh saat tidak dipelankan videonya, tapi saat kita pelankan bahkan kita skip, iklan tersebut tiba-tiba menghilang. Ya, bisa dibilang ini sebuah kesalahan kartun Nickelodeon atau kartun SpongeBob SquarePants itu sendiri. Ya, pihak animator atau editor itu sudah mengakuinya mungkin, atau memang dibuat sengaja seperti ini. Kita masih tidak tahu ya, gue sendiri pribadi nggak tahu jelas pastinya ya. Intinya itu aja jawabannya. Jadi buat kalian yang nanya artinya apa sih bang, maksudnya apa sih bang, gak jelas lu bang, ya pokoknya dengan segala macam perkataan kalian ya udah sih, gue sih oh aja. nggak bujang, bercanda. Ya udah, intinya begitu. Ini kan hilang ya, nggak tahu ini kesalahan dari pihak animator ataupun editor Nickelodeon. Oke, di pertanyaan yang kedua banyak beredar pada nanya dan pada salpoknya ke naga gitu kan. Bang, itu naganya kok nggak kelihatan kan? Kaca Krusty Krab kan transparan. Oke, gua jawab dengan persepsi gua ya. Jadi saat naganya muncul di sini, ya saat naganya muncul, bisa kemungkinan yang kita lihat di sini adalah naga tersebut muncul dari dapur Krusty Krab. Sedangkan dapur Krusty Krab itu cukup lumayan jauh ya, bukan di depan gitu kan. Ya jadi wajar aja di sini mungkin tidak kelihatan walaupun kacanya transparan nembus ke dalam. Ya kan ada dinding lagi gitu kan bujang, buat tempat SpongeBob memasak. Terus ada si kasirnya itu, si tentakel Squidward ya kan. Gitu. Itu yang jadi apa, itu teori gua sih, persepsi gua. Jadi kalian gak usah pertanyakan lagi, dan ini pure jawaban gua. Oke, itu aja. Jadi kita lanjut ke kartun kedua. Ya, di sini di tempat kedua ditempati oleh kartun Cars episode pertama ya. Di saat Lightning McQueen memenangkan lomba, bukan menangkan, maksud gue setelah mengakhiri lomba pertamanya, di sini didatangi oleh dua kembar, si Mia dan siapalah itu ya. Di sini kita lihat ya, saat dua kembar ini bilang
memperkenalkan dirinya mereka masing-masing. Lalu mereka bilang, McQueen, kami menyukaimu. Kacau. Ya, tidak ada yang aneh dari kata-kata itu. Tapi di sini pihak Pixar menyebutkan bahwa terdapat jokes dewasa yang mereka sisipkan di adegan atau di scan yang kalian lihat ini. Kalian bisa dengar ini ya. Ada jokes dewasa di adegan dan scan ini. Saat mereka bilang kacau, itu merupakan atau menunjukkan sebuah tubuh perempuan yang cukup sensitif dan juga tidak senonoh ya, kalau dibilang kayak duriannya mereka gitu maksudnya. Durian gede banget ya bujang. Ya pokoknya begitu, 2 durian ya. Yang ini emang sebenarnya enggak, kalau kita lihat ya normal-normal aja, kedip lampu ya kan, sedangkan lampunya itu dia matanya aja di atas, berarti lampunya adalah ya udah pokoknya begitu, menunjukkan tubuhnya lah ya jatuhnya. Di sini udah dikonfirmasi dari pihak Pixar sendiri dan McQueen pun mengatakan, kita dengar videonya. Ya, mungkin bilang, aku senang menjadi diriku. Di balik makna atau di balik kata tersebut ternyata terdapat unsur McQueen seperti merasa puas atau merasa kayak ada makna lain gak sih gitu kan. Kalau buat kita ternyata bener, aku senang menjadi diriku. Siapa sangka 2 perempuan tiba-tiba datang dan langsung set buka-bukaan gitu ya kan. Jadi ya mungkin gak salah sih ngomong begitu, apalagi sebagai cowok, apalagi seperti kita ya cowok-cowok ya. Oke, lanjut ke video ketiga atau kartun ketiga. Itu ya jawabannya pokoknya. Kencengan anjir. Stop ya, udah di stop duluan dan gue baru ngomong. Ya di sini saat jangan ke Ato dulu, maksud gue saat Upin dan Ipin sedang makan buah-buahan dan berkumpul bersama temannya. Di sini di adegan ini di mana ya bisa kita lihat Ato itu sedang memakai kaos dalam ya, terlihat baju putih, kaos dalamnya itu terlihat jelas di sini, di scan ini, di episode ini pula ya. Bisa kita lihat secara sama jika video diberhentikan. Lalu saat videonya kembali jalan, di scan ini kayak teman-temannya itu pada ngeliatin Ato yang megang durian yang besar, pada cengok gitu. Tercengang mungkin ya, atau mungkin saat itu Ato membuka bajunya dan menghilangkan triknya semua. Nggak tahu juga sih. Dan di sini Fizi bisa kita lihat Fizi juga di sini ya, di teman-temannya Upin dan Ipin kumpul gitu maksudnya. Oke, lanjut. Saat duriannya ditaruh, lihat apa yang terjadi di sini. Ya, saat Ato duduk dan Fizi sudah datang sedang memegang buah-buahan secara tidak berdosa. Nah, saat Ato duduk di satu sisi atau di sudut yang kita lihat ini, seketika kaos putih yang dipakai Ato menghilang ya, dan Fiji juga tiba-tiba nongol di sampingnya Ato secara cepat dan sangat cepat sih. Ya mungkin ini sebuah kesalahan dari pihak animator atau editornya Upin Ipin dan Let's Pakyu itu sendiri. Jadi nggak usah dibawa besar-besarkan juga sih, dibesar-besarkan atau dibawa baper gitulah. Pokoknya ya intinya di sini untuk yang bertanya apa yang dimaksud sih, atau apa sih bang maksudnya, atau apalah, pokoknya apa-apa dengan bagaimana segala pertanyaan pokoknya kita jawab seksama di sini ya. Kalau satunya ngilang di sini. Nah, Fizi tiba-tiba di samping Ato, padahal tadi dia sedang di samping kawan-kawannya. Gitu, bujang. Jadi kita udah clear ya jawaban di kartun misteri kartun Upin Ipin ini. Oke, lanjut di video ketiga.
stop. Oke, di video ketiga ternyata ada Upin Ipin kembali. Ya, di sini saat Upin Ipin menunjuk tangannya itu agak berbeda, maksudnya jarinya itu bukan jari telunjuk anjir, tapi sangat-sangat tidak sopan ya. Kita lihat dari sisi yang lain itu tangannya seperti seperti jari tengah ya, atau fuck gitu, fuck man kan, sambil menunjuk ke arah yang disembunyikan oleh Meme itu ada sebuah tutup. Dan di sini ada yang menjelaskan sebuah teori di mana atau Easter egg yang bisa kita ambil adalah dari beberapa tutup botol ini adalah menandakan masing-masing karakter dari Upin Ipin itu sendiri. Dan di sini secara tidak langsung Upin memilih karakter tutup botol yang berwarna merah muda atau yang dipakai oleh baju Meme. Dan masing-masing tutup botol itu memiliki warna masing-masing karakter dari Upin Ipin itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan sebuah easter egg di sini adalah Upin Ipin menyukai Meme. Secara tidak langsung ia membeli tutup botol yang digunakan oleh bajunya Meme warnanya gitu. Jadi ada dua jawaban di sini. Buat kalian yang bertanya maksudnya apa sih bang, itu nggak jelas lu bang, apa segala macam. Oke, jawabannya itu yang barusan gue bilang. Dan di sini jarinya kalian lihat, ini bukan seperti jari telunjuk tapi jari fuck gitu. Nggak tahu ini mungkin kesalahan atau emang gue salah yang lihat, nggak tahu juga. Intinya begitu ya gue jawabnya. Dan beberapa yang kita tahu, beberapa yang kita tidak tahu jadi tahu di sini adalah nama Meme adalah Xiao Meme. Jadi keinget Xiao siapa gitu, gua Xiao itu namanya siapa gitu. Tapi gue baru tahu bahwa Meme itu namanya Xiao Meme. Gue sendiri pun baru ngeh gitu, bukannya tahu karena gue yang bikin videonya. Dan ini buat kalian yang tidak tahu jadi tahu gitu. Oke, lanjut di video keempat ada siapa? Kita mulai. Ini udah video 4 anjir, gak kerasa. Berarti gue salah ya, maafin ya guys ya. Ya jadi segitu aja video misteri Kapten Easter Egg. Next video gue akan bikin lagi. Tenang, kita bahas tuntas di video TikTok gue maupun short gue yang lagi rame. Jadi jangan dibawa baper ya semua bujang-bujang sekalian, karena gue cuma membuat konten hiburan, tidak mencari kesalahan-kesalahan, cuma mengklarifikasi gitu jawaban-jawaban konten gue itu tujuannya apa. Oke, segitu ya video dari gue RC Agimang. Sampai jumpa di next video selanjutnya guys. Bujang apapun itu.